Bab 1218 Istana Lingqiao. Begitu mendarat di Sirius, Harley memainkan jarinya untuk menghitung. Dengan kata lain, setiap kali dia datang ke planet purba yang memiliki makhluk hidup, dia menghitungnya sesegera mungkin, berharap menemukan orang yang bereinkarnasi. Ada. Desi menatap Harley dengan penuh harap. Harley menyimpan kekuatan supranatural, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Leluhur Huatian ada di puncak gunung itu. Gracie Suzaku membuat suara santai, seolah-olah dia telah menemukan di mana leluhur Huatian berada. Dia segera menjentikkan lengan bajunya. Dia membawa beberapa orang melintasi 100.000 mil dan mendarat di sebuah gunung di kedalaman Sirius. Beberapa orang baru saja mendarat, lalu mereka mendengar suara terengah-engah seorang wanita yang datang dari sebuah paviliun di puncak gunung. Benar-benar tua-tua keladi. Melihat paviliun bergoyang berirama, Harley tidak bisa menahan nafas. Dibandingkan dengannya, ekspresi Desi dan yang lainnya terlihat sangat tidak wajar. Adegan ini terlalu memalukan. Gracie Suzaku melirik paviliun, kemudian dengan ringan menginjak tanah. Mungkin kekuatan orang suci terlalu kuat, dan seluruh puncak gunung diinjak hingga runtuh setengahnya. Terdengar suara gemuruh sangat keras di malam yang sunyi. Sudut mulut Harley berkedut. Orang suci memang kuat, jadi tidak perlu berteriak saat mencari seseorang. Desi dan wanita tua hitam dan putih di samping juga sangat heran. Injakan Gracie Suzaku terlalu tiba-tiba, dan mereka bertiga tidak bisa berdiri diam, hampir jatuh ke tanah. Siapa yang melakukan hal semacam ini? Paviliun terguncang ke atas dan ke bawah. Seorang lelaki tua dengan pakaian acak-acakan menyerbu keluar, dan dia berkata dengan marah, urusan indahnya terganggu. Seluruh wajah tuanya itu hitam seperti kok. Memang leluhur Huatian. Wanita tua hitam dan putih itu berkata satu demi satu, sepertinya pernah melihat leluhur Huatian juga. Saat berbicara, leluhur Huatian sudah menyerbu dengan sangat marah. Dia adalah leluhur kota Sirius. Seseorang membuat suara seperti itu. Dia jelas sedang mencari masalah. Bagaimana dia bisa membiarkan orang itu pergi? Itu kamu. Leluhur Huatian sekilas mengenali Gracie Suzaku. Wajahnya tiba-tiba muram, seolah mengingat masa lalu ketika dia dipukuli. Lama tidak melihatmu. Gracie Suzaku memiliki senyum di wajahnya. Berani datang ke sini, cari kematian. Leluhur Huatian segera berteriak keras, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ketika dia mengangkat tangannya, segel besar turun dari langit. Gracie Suzaku mengabaikannya, dia mengangkat tangannya dengan ringan, menghancurkan segel besar, bahkan leluhur Huatian sangat terkejut sehingga dia terbang keluar, dan jungkir balik puluhan kali di langit ilusi sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Orang suci. Leluhur Huatian menatap Gracie Suzaku dengan tidak percaya. Turun untuk mengobrol. Gracie Suzaku masih perkasa, dia mengangkat tangannya dan membawa leluhur Huatian ke bawah, membuat wanita tua hitam dan putih itu sambil menghela nafas. Itu alang suci semu yang bermartabat, bagaimana mungkin seperti mengangkat ayam. Orang suci itu keras kepala. Harley juga menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa otak leluhur Huatian tidak terlalu bagus. Sekalipun Gracie Suzaku bukan alam suci semu, ada dua alam suci semu di belakangnya, seluruh jajaran 3 alam suci semu. Kamu tidak berpikir untuk melarikan diri, malah begitu sombong langsung bertarung, kamu layak dipukuli. Bunuh saja kalau mau. Leluhur Huatian tangguh, bahkan jika dia ditekan, dia tetap tidak menundukkan kepalanya. Gracie Suzaku tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melangkah maju dan menamparkan hingga gigi leluhur Huatian terbang ke seluruh langit. Kali ini, leluhur Huatian menciut, dia ditampar hingga menangis.
Melihat ini, Harley terbatuk kering. Dia segera mengeluarkan gulungan gambar, menggantungnya di depan leluhur Huatian, dan bertanya, apakah kamu melihat wanita di gambar itu? Jika kamu tahu, beritahu Junior. Tidak, aku belum pernah melihatnya. Leluhur Huatian menggelengkan kepalanya seperti mainan. 30 tahun yang lalu, kamu berpartisipasi dalam perebutan setumpuk harta karun di Kota Bintang. Kamu tahu dari mana harta karun itu berasal? Harley menutup gulungan itu dan menatap leluhur. Aku tidak mencurinya. Pikirkan lagi baik-baik, Gracie Suzaku berkata santai. Aku curi. Leluhur Huatian segera mengubah jawabannya. Terbatuk-batuk, tapi aku tidak banyak merampok. Intinya, dari mana harta itu berasal? Sepertinya dari Kota Bintang bagian utara. Kota Bintang bagian utara. Harley mengerutkan kening, lalu segera mengeluarkan peta langit berbintang dari lelang dan peta langit berbintang yang diperoleh dari Master Dongyang. Setelah mencari dengan cermat, tidak ada Kota Bintang bagian utara. Bolehkah aku pergi? Leluhur Huatian melirik Harley dan akhirnya menatap Gracie Suzaku. Letakkan tas penyimpanan dan segera menghilang. Ucap Gracie Suzaku enteng. Ini. Lupakan, aku akan mengambilnya sendiri. Gracie Suzaku mengambil tas penyimpanan milik leluhur Huatian dengan tangannya. Sedangkan untuk leluhur Huatian, dia mengambilnya dan melemparnya keluar dari Sirius secara langsung. Orang suci itu berkemauan keras kepala. Melihat leluhur Huatian yang terbang keluar, wanita tua hitam dan putih menghela nafas lagi di dalam hati. Itu alam suci semu yang bermartabat, main dilemparkan begitu saja, itu seperti lelucon. Ayo pergi. Harley menginjak langit ilusi terlebih dahulu. Kembali ke istana Lim Qiao. Desi mengikutinya, berdampingan dengan Harley, tetapi sesekali menggigit giginya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali wanita di potret itu? Entah Fancy Chu atau saudara kembarnya, wanita yang paling dicintai Harley tetap saja mereka, itu tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Jalan selanjutnya masih sama seperti sebelumnya. Ada beberapa planet purba yang dilewati, Harley dan Desi mulai sibuk lagi. Setiap kali mereka menemukan planet purba yang ada kehidupan, Harley akan turun untuk mencari, tetapi Tuhan sangat tidak mendukung, tidak ada satupun orang yang bereinkarnasi. Tidak tahu berapa lama, mereka baru berhenti satu demi satu. Di seberang pantai Bima Sakti yang jauh, ada planet purba yang mempesona. Ukurannya hampir sama dengan planet Purba Wang, itu diselimuti oleh awan dan kabut, seperti mimpi, seperti seorang wanita yang tertutupi cadar, memberi orang rasa misteri. Itulah planet Tianu, planet purba tempat istana Lim Qiao berada. Gracie Suzaku melirik planet Tianu, lalu menatap Harley. Dia tersenyum dan berkata, karena sudah diantar ke tempat tujuan, sudah waktunya aku pergi mencari Suan Chen, domain puluhan ribu surgawi, tak terbatas, entah kapan kita akan bertemu lagi. Tidak akan lama. Harley tersenyum dan menyerahkan peta langit berbintang salinan ke Gracie Suzaku, tapi aku berharap Tuhan mengasihani dan membiarkan senior menemukan pendiri leluhur Suan Chen, suatu saat kita kembali ke kampung halaman kita bersama. Pasti. Gracie Suzaku tersenyum, dia mengambil peta langit berbintang, berbalik perlahan, dan pergi ke kejauhan. Selamat tinggal, senior. Harley memberi hormat ke arah yang ditinggalkan Gracie Suzaku, begitu pula Desi di satu sisi, itu merupakan mitos dinasti Dacu dan leluhur yang mereka hormati. Dewi, ayo pergi, bisik wanita tua hitam dan putih itu. Ayo pergi. Desi menarik Harley dan terbang ke planet Tianu, diikuti oleh wanita tua hitam dan putih itu. Sama seperti planet purba lainnya, Harley mendarat lalu menghitung dengan jarinya. Ini sudah menjadi kebiasaan.
Namun, yang membuatnya menyesal adalah meskipun planet Tianwu ini besar, itu bukan reinkarnasi dinasti Dacu yang dia cari. Pasti akan ditemukan. Desi meraih telapak tangannya lagi, dengan kelembutan seorang wanita. Di depan, gunung spiritual yang dipenuhi cahaya abadi mulai terlihat. Harli Ye dan yang lainnya baru saja melangkah ke gunung abadi Istana Ling Qiao, langsung menarik perhatian empat penjuru. Para murid terus berdiskusi, terutama ketika mereka melihat Desi tidak mengenakan cadar. Mereka semakin penasaran dengan Harli Ye. Itulah tubuh suci zaman purba. Ikut datang dengan Dewi, kemungkinan besar benar. Saya mendengar bahwa dia mengalahkan Riando Hua. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetua Istana Ling Qiao telah keluar. Banyak di antaranya adalah alam suci semu. Kisah planet Purba Wang sudah menyebar ke Istana Ling Qiao, dan diketahui bahwa tubuh suci zaman purba juga merupakan pasangan kultivasi ganda dewi dari Istana Ling Qiao. Ini memang hal yang baik. Anak yang dilahirkan dewi dan garis keturunan tubuh suci pasti luar biasa. Apa yang orang tua ini pikirkan adalah jangka panjang dan demi generasi berikutnya. Namun, suasana di tempat kejadian membuat Harli Ye cukup malu. Sekelompok orang tua bersandar pada kruk, mengelilinginya 3 kali bolak-balik. Mereka mengamatinya dari kaki hingga kepala, dan dari kepala hingga kaki, seperti mengumpulkan kerumunan untuk menonton monyet. Harli Ye batuk kering, seluruh tubuhnya tidak nyaman. Orang yang tahu akan mengerti bahwa orang sedang menilainya, tetapi orang yang tidak mengerti akan mengira orang ingin menghajarnya. Melihat ini, Desi tersenyum dan buru-buru menarik Harli Ye ke aula. Ada seorang wanita berdiri di aula utama. Meskipun dia tidak secantik Gracie Suzaku, dia juga memiliki keanggunan yang tiada taraf. Dia bagaikan dewi yang tidak ternodai oleh dunia. Dia adalah pemimpin Istana Ling Qiao saat ini. Salam guru. Desi melangkah maju dan membungkuk hormat. Cadarnya benar-benar lepas. Pemimpin Istana Sofian Ling tersenyum lembut, lalu matanya beralih ke Harli Ye. Junior Harli Ye memberi salam pada senior. Harli Ye maju selangkah dan juga menunjukkan kesopanan junior. Tubuh suci zaman purba, benar-benar naga dan phoenix di antara orang-orang. Pemimpin Istana Sofian Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Harli Ye ke atas dan ke bawah, dan semakin dia melihat, semakin bahagia dia. Tidak tahu apakah teman kecil pernah melakukan ritual merusak pantangan dengan Bibo. Ritual merusak pantangan. Harli Ye tercengang, dia memandang Desi. Apa itu ritual merusak pantangan? Ritual merusak pantangan, ya, ritual merusak pantangan. Desi menunduk, dan ada rona merah di pipinya. Ini, jawaban apa ini? Artinya kamu dan muridku sudah tidur. Pemimpin Istana Sofian Ling memandang Harli Ye dengan penuh minat. Bersambung. Bab 1219. Bagaikan mewaspadai pencuri. Ekspresi Harli Ye agak heran, tetapi dia bahkan tidak tahu bahwa ada nama yang begitu elegan untuk apa yang disebut tidur. Suasana di aula sedikit memalukan, mata Desi sedikit terpejam lagi, dan terlihat pipinya yang merona sudah menjalar ke lehernya. Melihat hal itu, pemimpin Istana Sofian Ling tersenyum dan menatap Harli Ye. Sebenarnya sudah atau belum? Tolong teman kecil katakan sesuatu. Hampir. Tidak apa-apa jika belum, baguslah jika belum. Istana Ling Qiao tersenyum, kekuatan Dao Bibo bermasalah. Ketika menyatu dengan embun Dewa Langit Jiu Xiao, kekuatan Dao kembali sempurna, tidak akan terlambat untuk tidur saat itu. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Tidak terburu-buru. Harli Ye tertawa kering, kata demi kata. Pemimpin Istana Sofian Ling ini benar-benar berpengetahuan. Pergilah. Murid mohon pamit. Desi buru-buru menarik Harli Ye keluar dari aula. Bagus banget.
Pemimpin istana Sofian Ling menunjukkan senyum lega saat melihat punggung keduanya keluar. Bisakah Harley Ye benar-benar membantu Bibo naik tahta? Sebuah suara halus terdengar di aula, setelah putra Dewa Sekte Kaisar Hantu memenangkan tulang binatang Kyongki. Jika dileburkan, kekuatan dia akan meningkat pesat. Jika Harley Ye bisa mengalahkan Riando Hua, dia mungkin tidak akan bisa melawan putra Dewa Sekte Kaisar Hantu. Penindasan mutlak dari basis kultivasi, sangat sulit untuk dibalik. Itu tidak penting. Pemimpin istana Sofian Ling tersenyum lembut, dia lebih mementingkan cinta daripada posisi pemimpin istana. Di sini Desi telah membawa Harley Ye ke sebuah gunung yang cantik, yaitu gunung eksklusif Dewi Sofian Ling. Keduanya tertawa sepanjang jalan, dan Desi akan memperkenalkan Harley Ye setiap kali melewati satu tempat. Dia seperti pemandu wisata. Harley Ye baik-baik saja, dia melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Istana Ling Qiao mampu berdiri berdampingan dengan dinasti Dewa Tianfu. Memang tidak sesederhana mengatakannya, apalagi gunung abadi ini, luar biasa, dan medannya sangat mendominasi. Di sisi lain, Desi, meskipun dia banyak bicara, pipinya memerah sepanjang jalan, dan dia pada dasarnya tidak berani menatap langsung ke mata Harley Ye. Harley Ye tidak memperhatikan kelainan Desi, tapi kebetulan mengerti satu hal di sepanjang jalan, yaitu, setiap planet purba di kota bintang ini memiliki menantu istana Ling Qiao. Pasti sangat ramai, jika orang-orang yang datang ke sini pada setiap hari raya, apalagi mereka tidak datang dengan tangan kosong. Dapat diandalkan. Harley Ye menyentuh dagunya, berpikir dalam hati bahwa istana Ling Qiao menerima banyak hal baik setiap tahun. Dia tidak tahu apakah Desi akan malu jika dia tahu bahwa dia sedang memikirkan hal ini saat ini. Tidak lama kemudian, keduanya melangkah ke dalam hutan bambu ungu satu demi satu, tapi hutan bambu ini sangat berbeda dengan hutan milik Dongyang. Berbicara tentang hutan bambu, Harley Ye mengeluarkan 9 bambu dengan jentikan tangannya. Leburkan bersama embun Dewa Langit Jiu Xiao, itu pasti akan saling melengkapi. Sejauh menyangkut kekuatan Dao, itu benar-benar bermanfaat tanpa merugikan. Ini, bambu peri hijau. Desi tertegun sejenak, dengan sorot mata terkejut, seolah-olah dia juga mengenali benda suci ini. Dicabut dari dinasti Dewa. Kamu mencabut bambu peri hijau. Mereka tidak menghentikanmu. Hanya memetik beberapa bambu, dia tidak bisa bermusuhan denganku. Harley Ye menyeringai, nama Dewa Pedang sangat bagus, aku akan kembali lain kali, harta karun dinasti Dewa benar-benar banyak. Hanya kamu yang punya banyak ide. Desi mengambil bambu peri hijau dan berbisik, aku akan tinggal di gunung dalam 2 hari, aku akan pergi meleburkan Tao, dan aku akan meninggalkan pertapaan dalam 3 hari. Setelah itu baru kita temukan orang-orang yang bereinkarnasi bersama. Leburkan Tao dengan tenang. Beristirahatlah lebih awal. Desi berjinjit dan mencium Harley Ye, lalu berbalik dan pergi dengan pipi yang merona. 100 tahun yang lalu, di tembok kota Nanchu, kamu juga begitu. Melihat Desi yang pergi, Harley Ye tidak bisa menahan senyum, mengingat 100 tahun yang lalu, siapa yang mengira bahwa wanita yang dimakamkan di tengah ribuan bunga kini menjelma sebagai Dewi Sofian Ling, semua ini mungkin sudah takdir. Setelah menghela nafas, Harley Ye mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan oleh Master Dongyang dan Peri Qing Yue. Bisa dibilang kedua orang suci itu memang dermawan, batu mentah di dalamnya puluhan juta, dan gulungan rahasia senjata, pil obat banyak sekali, yang terpenting ada peta langit berbintang yang besar. Bagus. Harley Ye memisahkan senjata ajaib dan menumpuknya menjadi sebuah bukit, dan bejana ilahi zaman keos segera dikeluar untuk melahap esensinya. Langkah selanjutnya adalah tungku tembaga, di mana segel tulisan ramalan surgawi diambil oleh Harley Ye.
Hadiah untukmu. Harley Ye tersenyum dan menempelkan telapak tangannya pada bejana ilahi zaman keos, dan ketiga tulisan ramalan surgawi emas juga disegel. Segera, bejana ilahi zaman keos bersenandung, dan tulisan ramalan surgawi muncul mengelilingi tripod. Itu berlatih sendiri, setiap cahaya abadi memancar ke segala arah, sangat mempesona, dan taoisme yang terkandung di dalamnya juga misterius. Kapan kamu akan maju? Melihat senjata ajaib yang ditelan, Harley Ye menyeringai. Nafsu makan bejana ilahi zaman keos membuatnya menjulurkan lidahnya. Senjata ajaib yang dia telan sebelum dan sesudahnya sudah bisa menumpuk menjadi gunung, tapi dia tidak membiarkannya maju ke alam maharaja. Memandang jauh, Harley Ye tersenyum tak berdaya, lalu mengeluarkan dua peta langit berbintang. Peta langit berbintang yang dijual di pelelangan termasuk 3 kota bintang, sedangkan peta langit berbintang yang diberikan oleh Dong yang ternyata mencakup hampir 4 kota bintang, tetapi 2 peta langit berbintang itu disisipkan, dan bersama-sama hanya ada 4 kota bintang. Harley Ye menyesali bahwa dia tidak menemukan kota bintang bagian utara. Yang membuatnya senang adalah dia menemukan sudut kecil bintang ungu di ujung peta langit berbintang. Setelah urusan istana Ling Qiao selesai, maka pergilah ke bintang ungu. Berpikir dalam hatinya, Harley Ye mengambil peta langit berbintang, duduk bersila, dan 9 bambu peri hijau juga terbang. Bambu peri hijau dikabarkan ditransformasikan oleh esensi peri emas Daluo. Meskipun legendanya agak berlebihan, bambu peri hijau ini memang luar biasa. Leburkan. Mengikuti dengusan lembut Harley Ye, 9 batang bambu peri hijau meleleh ke dalam tubuh satu demi satu. Meskipun bambu peri hijau bagus, tidak ada gunanya jika terlalu banyak meleleh. Itulah sebabnya dia hanya memberi Desi 9 batang. Malam menjadi hening sejenak. Mungkin Harley Ye tidak tahu bahwa di gunung seberang, ada seorang wanita yang mengawasinya. Dia mengenakan pakaian peri biru, tetapi berambut ungu, yang agak mirip dengan Manda Kota Yudu. Wanita ini tidak sederhana. Namanya Biyue, dia adalah keturunan mantan pemimpin istana Ling Qiao dan garis keturunan sangat kuat. Tubuh suci zaman purba. Sudut mulut Biyue penuh dengan senyum, dan senyum itu sangat mencemooh. Malam yang sunyi, fajar dalam sekejap mata. Di hutan bambu ungu, Harley Ye menghembuskan seteguk udara keruh, lalu perlahan membuka matanya. Setelah melelehkan bambu peri hijau, matanya lebih dalam dari sebelumnya, tampak seperti sumur kuno tanpa ombak, tetapi tampak seperti langit dan bumi. Suatu malam latihan, benar-benar menyembuhkan luka dalam di tubuh, tetapi mata keabadian masih dalam keadaan tertutup. Mengapa? Sambil menghela nafas, Harley Ye bangkit perlahan dan pergi ke tempat Desi pelatihan tertutup. Dari kejauhan, dia melihat wanita tua hitam dan putih berdiri di sana seperti dewa pintu, dengan ekspresi tidak bisa didekati oleh siapapun. Melihat Harley Ye datang, wanita tua hitam dan putih itu membungkukkan tangan satu demi satu, bukan lagi penghinaan dan ejekan seperti sebelumnya. Senior tidak perlu memberi hormat, Harley Ye berkata, dan berjinjit untuk melihat ke dalam. Tetapi terhalang oleh larangan yang kuat, dia tidak melihat Desi, dan dia tidak tahu bagaimana kondisi Desi. Tak berdaya, Harley Ye terpaksa memalingkan muka, tetapi melihat bahwa wanita tua hitam dan putih itu memandangnya dengan sedikit tidak normal. Yang disebut abnormal adalah memiliki jejak kewaspadaan, seolah-olah takut Harley Ye akan menyelinap masuk sementara mereka tidak hati-hati dan meniduri dewinya. Sudut mulut Harley Ye berkedut, diam-diam mengatakan bahwa kedua wanita tua ini terlalu lucu. Aku seorang pria bermartabat, bagaimana mungkin aku seperti pencuri? Kalau ingin meniduri juga harus terang-terangan, kalian tidak perlu begini. Sangat setia.
Harley Ye mengacungkan jempol pada wanita tua hitam dan putih itu, lalu berbalik dan pergi. Setelah pergi, dia keluar dari gunung dan terbang keluar dari gunung abadi. Desi masih dalam pelatihan tertutup, masih ada beberapa hari untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin istana. Waktu ini tidak bisa disia-siakan. Tidak ada salahnya untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Bersambung. Bab 1220. Rumput Naga. Langit berbintang cerah dan luas. Harley Ye memakai jubah hitam, membawa topeng hantu, menutupi aura seluruh tubuh dengan teknik meramal. 100.000 mil. Setelah menyimpan peta langit berbintang, Harley Ye langsung menuju ke satu sisi, mengincar bintang yang paling dekat dengan planet Tianu. Di antara langit berbintang, dia seperti cahaya ilahi yang unik, kecepatannya sangat cepat, beberapa kultivator yang lewat pun tertegun, dan ada banyak kultivator yang mengkhususkan diri dalam memblokir jalan dan perampokan. Melihat kecepatannya, niat untuk mengejar pun hilang, karena orang itu benar-benar berlari sangat cepat. 3 jam kemudian, Harley Ye turun di sebuah planet purba. Yang membuatnya menyesal adalah tidak ada reinkarnasi dinasti Dacu di planet purba ini. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Harley Ye terbang keluar dari planet purba, masih cahaya ilahi sepanjang jalan, dan langsung menuju target berikutnya. Di langit berbintang yang luas, sosoknya sedikit sunyi dan sepi. Planet Senluo, Sekte Kaisar Hantu. Di depan gua, ada orang yang bergerak, auranya kuat, semuanya alam suci semu, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, pintu gua terbuka, dan sebelum melihat orang, sesosok binatang buas primitif muncul. Sukses. Terlahir kembali. Garis keturunan leluhur benar-benar mendominasi. Ada banyak alam suci semu di Sekte Kaisar Hantu di luar gua, dan kejutan muncul di mata mereka. Bang, bang, bang. Dalam suara kejutan, bumi bergetar, perlahan dan berirama. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara orang berjalan, mungkin tubuh seberat gunung, sehingga setiap kali menginjak, bumi bergolak. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu keluar dari pelatihan tertutup. Dia keluar dari laut darah, dengan tubuh yang kuat dan energi yang menggelora. Seluruh tubuh dikelilingi oleh guntur yang mendominasi, bahkan tanduk di atas kepalanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Mata itu begitu menakutkan, seperti iblis, bahkan alam suci semu tidak berani melihat secara langsung. Selamat keluar dari pelatihan tertutup, Putra Dewa. Seluruh alam suci semu berlutut dan tampak hormat. Harley Ye. Wajah Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu seram dan menakutkan, dengan mata menatap ke barat, seolah-olah dia bisa melihat planet Tianu melalui langit berbintang yang halus. Harley Ye turun di sebuah bintang. Kesadaran ilahi 300, ditemukan sebagai bintang yang hanya memiliki manusia awam, hampir tanpa energi spiritual, maupun aura kultivator. Ini adalah bintang ke-23 yang dia temukan, dan ini juga merupakan bintang terakhir yang dia cari dalam rencana ini. Tidak peduli apakah bintang ini memiliki orang yang bereinkarnasi atau tidak, dia harus segera kembali ke planet Tianu. Jika tidak, jika itu terlambat, dia akan terlambat untuk persaingan posisi pemimpin istana Ling Qiao. Ada orang yang bereinkarnasi. Harley Ye membuat beberapa ramalan, dan cahaya ilahi yang terang mekar di matanya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menginjakkan kaki di langit, terbang lurus ke satu sisi, dan melewati kota-kota kecil manusia awam. Tidak lama kemudian dia berhenti di depan hamparan pegunungan. Gunung 9 Naga. Harley Ye melirik pegunungan, dia mau tidak mau terkejut. Dia tidak tahu bahwa ada kekuatan yang begitu mendominasi dalam planet purba manusia awam. Jika sebuah formasi diatur di sini,
kekuatannya pasti akan menjadi tirani. Kagum dalam hatinya, dia melangkah ke puncak gunung tertinggi dalam satu langkah. Dari kejauhan, dia melihat rumput dewa berwarna ungu di puncak gunung, memancarkan cahaya abadi di sekujur tubuhnya. Jika dia perhatikan dengan seksama, dia samar-samar bisa melihat ada 9 energi naga yang mengelilinginya, dan penampilannya sangat luar biasa. Rumput naga. Harley bergumam, tidak pernah berpikir bahwa reinkarnasi dinasti Dacu sebenarnya adalah sebatang rumput peri. Harley tidak melangkah maju karena rumput naga menggabungkan energi naga, jadi dia tidak bisa diganggu saat ini. Apalagi Harley juga melihat banyak petunjuk. Lokasi di mana rumput naga tumbuh adalah lokasi surgawi yang sangat baik dari Gunung Sembilan Naga. Itu sedang menyerap esensi tempat ini dengan cara yang halus. 9 energi naga adalah bukti terbaik, yang merupakan esensi dari Gunung Sembilan Naga. Nasib baik. Harley tersenyum dan berdiri di sana menunggu, dan sekilas, dia bisa melihat siapa reinkarnasi dari rumput naga itu. Namanya Xian, dan dia nomor 79 dalam daftar panggung Feng Yun dinasti Dacu generasi Qing. Dalam beberapa tahun terakhir, di Asosiasi Chanyuan pernah bertarung untuk keluarga Haotian, Fancy Chu yang membawanya ke keluarga bangsawan Haotian. Dia masih ingat Xian memanjat pohon buah dan mencuri buah spiritual. Dia anak yang sederhana dan jujur. Melihatnya, Harley mengerutkan kening dan melihat ke samping ke langit yang jauh. Di sana, cahaya ilahi datang dari langit. Seorang lelaki tua jubah hitam, yang auranya adalah alam suci semu. Harley mengerutkan kening, karena lelaki tua si jubah hitam datang ke sini, dan tujuannya sangat jelas, itu adalah rumput naga, dan sepertinya dia tahu bahwa ada rumput naga di sini, dan sepertinya dia telah menghitung waktu perpaduan energi naga dari rumput naga ini. Dia menunggu rumput naga matang untuk mengambilnya. Sebelum berpikir terlalu banyak, Harley segera melarikan diri ke ruang hampa, bersembunyi di puncak gunung, dan bersembunyi di sekitar rumput naga. Tak lama kemudian, lelaki tua si jubah hitam datang. Seperti yang dipikirkan Harley, target lelaki tua si jubah hitam itu adalah rumput naga. Dia baru saja mendarat, langsung menatap puncak gunung. Hampir. Lelaki tua si jubah hitam menyedot aura, seolah tak bisa menahan kegembiraannya untuk mengambil rumput naga itu. Mengaum. Di puncak gunung, ada suara nyanyian naga, dan itu adalah 9 energi naga, yang perlahan-lahan menyatu dengan tubuh rumput naga saat ini. Saat malam tiba, rumput naga bermandikan cahaya bulan dan bintang-bintang. Itu sangat terang, dikelilingi oleh penglihatan naga, dan suara naga bahkan lebih kuat. 9. Energi naga telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Selesai. Mata lelaki tua si jubah hitam berkilat, dan dia segera mengulurkan tangan besarnya dan meraih rumput naga. Tentu saja, pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul dan membawa pergi rumput naga satu langkah di depannya. Sial. Biarpun alam suci semu yang tenang, pada saat ini, dia juga mengumpat. Setelah sekian lama, dia tidak tahu bahwa masih ada orang yang bersembunyi di samping rumput naga. Yang paling konyol adalah rumput naga diambil oleh orang itu. Bajingan. Pak tua si jubah hitam berang, tekanan alam suci semu tiba-tiba muncul, dan dia menyapukan telapak tangannya ke arah langit ilusi. Harley dipaksa keluar di tempat dan hampir cacat. Sialan. Harley mengutuk, Pak tua si jubah hitam lebih kuat dari yang diharapkan, kekuatan tempurnya bisa sebanding dengan Fatong, dia bukan alam suci semu biasa, kemungkinan besar sudah mencapai ambang 5 kesengsaraan surgawi dan manusia. Satu master level langit, mencari kematian.
Orang tua si jubah hitam maju satu langkah dan menembak ke langit dengan satu telapak tangan. Bagaimana Harley Ye berani sempat menyesal, dia segera melarikan diri, dan tepat setelah dia pergi, lelaki tua si jubah hitam menghancurkan gunung dengan telapak tangannya. Tinggal orang tua si jubah hitam melangkahi jarak ribuan kaki, ada sinar listrik yang ditembakkan dari tengah alisnya yang mendekati roh sejati Harley Ye. Lubang mistik. Harley Ye berbalik tiba-tiba dan melemparkan teknik rahasia mistik. Pusaran mistik muncul seketika untuk menelan petir, dan lubang mistik juga meledak. Dia mengalami serangan balik dan seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan supranatural yang bagus. Mata si tua si jubah hitam berkedip-kedip, dia menginginkan teknik rahasia lubang mistik milik Harley Ye. Teknik penyusutan ruang. Harley Ye mendengus pelan di dalam hatinya, dan lari dari langit ilusi. Harus dikatakan bahwa kecepatan pelarian orang ini benar-benar luar biasa. Orang tua berjubah hitam itu tertegun di tempat. Apakah ini kecepatan yang seharusnya dimiliki level langit? Sial. Karena bingung sesaat, dia justru membiarkan Harley Ye menyelinap pergi jauh. Lelaki tua si jubah hitam mengejar dan mengunci Harley Ye secara langsung. Kamu cepat, tapi aku alam suci semu, tidak ada alasan aku tidak bisa mengejar kamu. Bang, bang, bang. Di malam yang sunyi, lelaki tua si jubah hitam dan Harley Ye mengejar dan melarikan diri, dan langit menjadi sangat gelisah, dan seluruh planet purba berada dalam kekacauan. Kamu hebat. Di tengah awan dan kabut yang mengepul, Harley Ye berlari keluar sambil merangkak. Dia dihajar hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Dengan satu langkah teknik penyusutan ruang, dia langsung kabur dari planet purba ini. Pergi kemana? Orang tua si jubah hitam langsung mengejarnya. Keduanya seperti dua cahaya ilahi, satu demi satu melintasi langit. Bersambung.